Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, selama puluhan tahun, kita para lansia mungkin telah melakukan sebuah kesalahan kesehatan fatal yang diwariskan turun-temurun, yaitu memusuhi dan takut pada telur rebus. Kita membuang kuningnya yang paling bergizi karena takut kolesterol, padahal kita sedang membuang obat anti pikun dan vitamin mata alami kita. Hari ini, kita akan meruntuhkan total mitos tersebut. Saya akan buktikan bahwa makan telur rebus setiap hari adalah salah satu cara termurah dan termudah untuk menjaga otak tetap tajam dan tubuh tetap kuat di usia senja. Siap untuk mengubah pandangan Anda selamanya? Tekan dulu tombol like dan subscribe sebagai tanda Anda siap. Mari kita bongkar faktanya. Fakta pertama yang harus kita ketahui adalah isi dari kapsul ajaib ini. Setiap butir telur adalah gudang nutrisi yang luar biasa padat. Kuning telurnya adalah salah satu sumber nutrisi super untuk otak tertinggi. Ia juga merupakan lumbung dari duo pahlawan pelindung mata. Sementara itu, putih telurnya mengandung protein dengan kualitas paling sempurna sebagai batu bata untuk otot kita. Ditambah lagi dengan adanya vitamin D, vitamin A, vitamin B12, zat besi, dan fosfor. Sebuah paket gizi yang sangat lengkap dalam cangkang yang sederhana. Fakta menarik ke-1, mineral untuk kelenjar tiroid. Di dalam paket gizi lengkap itu, tersimpan mineral penting yang jarang dibicarakan, selenium. Selenium adalah antioksidan kuat yang bekerja seperti bodyguard bagi sel-sel tubuh kita, melindunginya dari kerusakan. Namun, tugasnya yang lebih spesifik dan sangat penting bagi lansia adalah mendukung kesehatan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang sehat akan memastikan metabolisme tubuh kita berjalan normal, menjaga energi tetap stabil, dan mengatur suhu tubuh agar tidak gampang kedinginan. Fakta menarik kedua, nutrisi untuk rambut dan kuku. Harta karun lain yang tersembunyi di dalam kuning telur adalah biotin atau vitamin B7. Bagi kita para lansia, asupan nutrisi ini sangat penting untuk menjaga penampilan yang sehat. Ia sangat vital untuk kesehatan rambut, membantu mengurangi kerontokan, dan menjaga kilaunya. Ia juga berperan dalam menjaga kekuatan kuku agar tidak mudah rapuh, serta kesehatan kulit. Dari dalam, biotin membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Dengan semua amunisi dan harta karun yang begitu lengkap ini, maka tidak heran jika akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan mengonsumsinya setiap hari sangatlah luar biasa. Mari kita lihat dampak nyata pertama yang bekerja langsung di pusat komando tubuh kita, yaitu otak. Akibat ke-1, otak menjadi lebih tajam anti pikun. Akibat pertama dan paling berharga bagi kita adalah otak menjadi jauh lebih tajam dan terlindungi dari kepikunan. Ini adalah berkat kerja dari nutrisi super untuk otak bernama kolin yang melimpah di kuning telur. Bayangkan otak kita adalah sebuah kota dengan jutaan rumah yang perlu saling mengirim surat. Kolin adalah bahan baku utama untuk membuat pak pos atau kurir pembawa pesan di otak yang disebut asetilkolin. Semakin banyak pak pos yang sehat, semakin lancar komunikasi antar sel otak, membuat fungsi memori, fokus, dan belajar tetap prima. Kebiasaan sarapan telur rebus setiap hari ibarat memastikan bahwa kantor pos di otak kita tidak pernah kekurangan karyawan. Saat kita merasa lebih mudah mengingat nama cucu, lebih fokus saat mengaji atau membaca, dan lebih cepat nyambung saat diajak bicara, itu adalah salah satu efek nyata dari sel-sel otak yang ternutrisi dengan baik. Akibat kedua, penglihatan lebih terjaga dari kerusakan. Selain menjaga pusat komando di kepala kita, amunisi dari kuning telur juga langsung dikirim untuk melindungi jendela dunia kita, yaitu mata. Akibat kedua dari rutin makan telur rebus adalah penglihatan kita menjadi lebih terjaga dari kerusakan akibat usia. Kuning telur adalah salah satu sumber terbaik dari duo pahlawan pelindung mata
yaitu lutein dan zeaxanthin. Cara kerja nutrisi pelindung mata. Kedua pahlawan mata ini bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Setelah kita konsumsi, mereka akan berjalan menuju mata dan menumpuk di bagian retina, terutama di pusat penglihatan yang disebut makula. Di sana, mereka membentuk sebuah perisai pigmen yang berfungsi persis seperti kacamata hitam internal. Perisai ini menyaring dan memblokir sinar biru berbahaya dari cahaya matahari atau layar gawai yang merupakan penyebab utama kerusakan sel mata seiring bertambahnya usia. Fakta menarik ketiga, arti warna kuning telur. Berbicara tentang lutein dan zeaxanthin, tahukah sobat sehat bahwa warna kuning telur sebenarnya menunjukkan kualitas pakannya? Semakin gelap atau jingga warna kuning telur, itu menandakan induk ayamnya banyak mengonsumsi pakan yang kaya akan karotenoid, seperti jagung dan sayuran hijau. Artinya, kuning telur yang lebih gelap seringkali mengandung kadar lutein, zeaxanthin, dan omega-3 yang lebih tinggi. Akibat ketiga, otot lebih kuat dan tidak mudah loyo. Dari kepala dan mata, kita turun ke penopang utama tubuh kita, yaitu otot. Akibat ketiga adalah tubuh menjadi tidak mudah loyo dan kekuatan otot lebih terjaga. Ini adalah perang melawan penyusutan massa otot yang sering terjadi di usia tua atau sarkopenia. Telur adalah sumber protein kualitas terbaik karena mengandung semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh dalam rasio yang sempurna. Pentingnya protein untuk aktivitas harian. Protein berkualitas ini sangat mudah diserap dan digunakan oleh tubuh untuk merawat dan menambal serat-serat otot yang rusak setiap hari. Otot yang kuat bukan hanya soal penampilan, tetapi soal kemandirian. Otot yang kuat memungkinkan kita untuk bangkit dari kursi tanpa bantuan, menaiki tangga dengan mantap, menggendong cucu dengan percaya diri, dan yang terpenting, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Akibat keempat, tulang lebih kokoh. Otot yang kuat tentu harus ditopang oleh tulang yang kokoh. Dan inilah akibat keempat, tulang kita mendapatkan dukungan vitamin untuk menjaga kepadatannya. Telur rebus mengandung vitamin D, vitamin matahari yang sangat krusial, namun jarang ditemukan dalam makanan. Vitamin D bekerja seperti kunci yang membuka pintu agar kalsium dari makanan lain seperti sayuran hijau bisa diserap oleh tubuh dan diantar menuju tulang. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium yang kita makan hanya akan lewat sia-sia di dalam sistem pencernaan kita. Manfaat ini disempurnakan lagi oleh kandungan fosfor di dalam telur, yang merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tulang setelah kalsium. Kombinasi antara protein untuk otot, serta vitamin D dan fosfor untuk tulang, menjadikan telur sebagai makanan yang sangat komplit untuk menjaga postur tubuh kita tetap tegak di usia senja. Akibat kelima, suasana hati lebih stabil dan penuh energi. Setelah fisik menjadi lebih kuat, akibat kelima bisa kita rasakan pada suasana hati dan energi kita. Rutin sarapan telur rebus akan membuat mood lebih stabil dan tubuh lebih berenergi. Ini karena telur kaya akan vitamin B12 dan vitamin B lainnya. Vitamin-vitamin ini sangat penting dalam proses metabolisme untuk mengubah makanan menjadi energi yang bisa dipakai. Kekurangan vitamin B12 seringkali menyebabkan kelelahan kronis dan bahkan perasaan depresi atau mudah marah. Semua manfaat ini terdengar sangat indah. Tapi pasti ada yang bertanya, bagaimana dengan kolesterol? Bukankah itu akibat yang paling ditakuti? Nah, sekarang saatnya kita membahas akibat keenam yang akan membongkar tuntas mitos terbesar dan paling keliru seputar telur. Akibat keenam, profil kolesterol justru membaik. Inilah fakta yang paling mengejutkan. Bagi sebagian besar orang, akibat dari makan telur rebus setiap hari bukanlah naiknya kolesterol jahat, melainkan profil kolesterol yang justru berpotensi membaik.
Penelitian modern berskala besar telah membuktikan bahwa kolesterol dari makanan hanya memberikan pengaruh kecil pada kolesterol darah. Yang lebih menakjubkan, konsumsi telur terbukti dapat secara efektif meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Peran kolesterol baik HDL dan ukuran LDL. HDL adalah kolesterol pahlawan atau truk sampah yang membersihkan pembuluh darah kita. Semakin tinggi HDL, semakin baik. Fakta menarik lainnya, penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi telur cenderung mengubah partikel kolesterol jahat LDL dari yang tadinya kecil dan padat yang berbahaya dan mudah menyumbat menjadi partikel yang lebih besar dan ringan yang dianggap kurang berbahaya bagi jantung. Akibat positif terakhir yang sangat membantu kita dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan adalah rasa kenyang yang bertahan lebih lama. Kombinasi protein dan lemak sehat di dalam telur dicerna oleh tubuh secara perlahan, menekan hormon lapar dan mengurangi keinginan untuk ngemil. Fakta menariknya, lemak sehat di kuning telur juga membantu tubuh kita menyerap vitamin larut lemak dari makanan lain, seperti vitamin A dan K dari sayuran yang kita makan bersamanya. Dengan semua fakta ilmiah yang mendukung ini, maka sudah saatnya kita meruntuhkan mitos-mitos lain yang tidak berdasar yang telah lama membelenggu telur. Mitos pertama yang sangat khas Indonesia adalah telur bikin bisulan. Ini sudah terbukti 100% tidak benar. Bisul adalah infeksi kulit akibat bakteri Staphylococcus kecil. Biasanya karena masalah kebersihan. Jika setelah makan telur kulit Anda gatal atau memerah, itu tandanya Anda memiliki alergi terhadap protein telur, sebuah kondisi yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan bisul. Berbicara tentang mitos, pernahkah sobat sehat melihat ada semacam tali berwarna putih yang menempel di kuning telur dan seringkali kita buang karena dianggap kotor? Nama benda ini adalah Chalaza chalaza. Justru sebaliknya, keberadaan Chalaza yang masih jelas dan kuat adalah pertanda bahwa telur tersebut masih sangat segar. Ia adalah tali protein yang bertugas menahan kuning telur agar tetap berada di tengah. Setelah kita membebaskan telur dari tuduhan yang tidak benar, kini saatnya kita belajar cara memperlakukannya dengan paling baik. Cara paling sehat, termudah, dan paling murni adalah dengan merebusnya. Metode merebus tidak menambahkan kalori atau lemak jahat dari minyak goreng. Ia juga memasak proteinnya dengan sempurna sehingga mudah dicerna oleh perut lansia dan membunuh risiko bakteri salmonella. Untuk mendapatkan telur rebus yang sempurna dan mudah dikupas, ada beberapa trik. Pertama, gunakan telur yang sudah berumur beberapa hari, bukan yang baru diambil dari kandang. Kedua, tambahkan sedikit cukil atau soda kue ke dalam air rebusan. Ketiga, untuk kuning yang matang, namun tetap lembut, rebus selama 10 menit. Setelah matang, segera masukkan ke dalam air es untuk menghentikan proses memasak dan mempermudah pengupasan kulitnya. Untuk melipat gandakan manfaatnya, ingatlah bahwa telur adalah pemain tim. Gandengkan ia dengan teman-teman yang sehat. Pasangan idealnya adalah sayuran hijau kaya serat seperti tumis brokoli atau lalapan daun selada, irisan tomat yang kaya likopen, dan potongan alpukat yang kaya lemak sehat. Hindari memasangkannya dengan musuh kesehatan seperti sosis, daging olahan, atau nasi putih dalam porsi besar. Lalu, berapa banyak porsi yang dianjurkan untuk mendapatkan semua akibat baik ini? Berdasarkan konsensus ilmiah saat ini, bagi lansia yang sehat tanpa kondisi medis khusus, mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap hari, terutama sebagai sarapan, adalah dosis yang sangat aman dan sangat bermanfaat. Jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan semua amunisi kesehatan yang telah kita bahas. Namun kita harus tetap bijak. Meskipun sangat aman bagi kebanyakan orang, ada sebagian kecil populasi yang tubuhnya memang terlahir lebih sensitif terhadap kolesterol dari makanan. Bagi kelompok ini, atau bagi penderita diabetes dengan komplikasi tertentu,
Mendiskusikan porsi yang aman dengan dokter adalah langkah yang paling arif. Kesehatan selalu bersifat personal, dan kewaspadaan adalah bentuk kecerdasan. Mari kita renungkan sejenak. Di saat banyak superfood modern yang harganya mahal dan sulit didapat, telur rebus hadir sebagai superfood yang paling merakyat dan demokratis. Ia terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dari desa hingga kota. Ia adalah bukti bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak perlu menjadi kaya. Kita hanya perlu menjadi bijaksana dalam memilih makanan yang telah Tuhan sediakan di sekitar kita. Nasihat selanjutnya adalah untuk memandang kebiasaan ini sebagai sebuah investasi. Mungkin ini terlihat seperti tindakan kecil, hanya merebus dan memakan sebutir telur setiap pagi. Namun, tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari ini sesungguhnya adalah sebuah investasi besar yang sedang Anda tanam untuk kesehatan otak, mata, otot, dan tulang Anda di masa depan. Maka, putusan akhir kita sangatlah mantap. Akibat dari lansia makan telur rebus setiap hari adalah akibat yang sangat positif dan memberdayakan. Ia bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan salah satu sahabat terbaik yang bisa kita andalkan untuk menjaga kualitas hidup, kemandirian, dan kejernihan pikiran kita di usia senja. Kita telah menyelesaikan perjalanan untuk membebaskan telur rebus dari penjara mitos dan mengembalikannya ke tahta yang semestinya. Kita telah mengungkap akibat luar biasanya, otak lebih tajam, mata lebih terlindungi, otot dan tulang lebih kuat, suasana hati lebih baik, dan profil kolesterol justru membaik. Kita juga belajar fakta-fakta menarik tentang warna kuning telur dan tali kalaza. Sungguh sebuah kapsul ajaib yang luar biasa. Terima kasih yang tulus dari hati kami untuk sobat sehat semua yang telah menyimak dengan penuh antusiasme hingga akhir. Semoga informasi ini membawa pencerahan dan semangat baru. Jika video ini bermanfaat, dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like sangat kami harapkan. Dan kami ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar setelah tahu faktanya. Apakah sobat sehat jadi lebih bersemangat untuk sarapan telur rebus besok pagi? Mari berbagi semangat. Tetaplah sehat, tetaplah cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.